Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, senang sekali kita bisa bertemu kembali ya. Masih ditemani Yusuf. Jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan sedikit berbagi ya. Kita ngomongin soundcard sejuta umat ya. Soundcardnya V8 ya. Di soundcard V8 itu harganya ya selain murah juga ya lumayan fungsinya juga ya. Walaupun murah ya banyak kegunaannya ya. Selama ini saya pakai soundcard V8 ya alhamdulillah sedikit terbantu ya buat kerjaan saya. Jadi yang saya akan bagikan atau kita omongin di soundcard V8 itu, jadi cara setting soundcard V8 ke smartphone atau ke handphone ya. Selama ini yang saya pakai ya. Tapi nggak tahu nih untuk settingan teman-teman mungkin ada yang sama atau ada juga yang berbeda ya. Jadi sebelum kita langsung ke bagaimana cara settingannya supaya atau mendapatkan suara yang bersih ya, atau ya sedikit noise ya, noise-nya jadi ya nggak terlalu banyak noise lah, bersih. Artinya noise-nya ini bukan dari noise misalkan dari suara-suara dari luar ya, yang dari luar noise ya, noise luar dari luar ruangan masuk ke mikrofon ya. Nggak, jadi ini noise yang diakibatkan dari perangkatnya sendiri, soundcard ataupun dari handphone kita atau dari perkabelannya ya. Karena noise itu ya penyebabnya ya bisa jadi dari soundcardnya kita sendiri ya, pas kebetulan mungkin sedikit ada masalah gitu, karena kan dari pabrikan juga ya nggak selalu semuanya bagus semua ya, mungkin ada yang ya satu dua ya sedikit gagal lah. Terus mungkin dari pengaruh kabel, juga mungkin dari handphone kita sendiri kurang support atau ada sedikit masalah di colokannya handphone kita ya. Jadi untuk mengatasi semacam hal-hal gitu, jadi selama ini saya pakai kan kalau untuk di soundcard itu kan kalau biasanya kalau kita mau mempergunakan atau mau bikin video atau sebagai rekamannya ya, sebagai semacam rekaman suara kan ada lab 1, lab 2 ya. Nah selama ini kan teman-teman pakainya lab 1, lab 2 ya untuk perekaman ya. Nah di sini kan ada charger ya. Jadi ada fungsi buat charger. Jadi kan kalau kita mau ngecas si soundcardnya, kalau baterainya sudah habis, kita kan selalu ngecas lewat lubang charger yang belum Type C ya, masih lubang USB biasa ya. Nah jadi untuk menghasilkan suara rekaman yang lumayan bersih lah dari noise, jadi kita mempergunakan charger ya, lubang charger. Jadi selama ini waktu pertama saya beli, saya coba dipakai lab 1, lab 2 itu masih ada kedengaran noise-nya ya. Jadi kurang bersih gitu, karena kita dengar di monitor itu masih ada sedikit dengung atau kresek-kresek gitu ya. Jadi saya udah coba ke lab 1, lab 2 juga masih juga sama. Terus saya coba ke yang buat charger ya, buat ngecas. Karena kan saya pikir kalau yang buat lubang charger ngecas itu kan bisa juga disambungkan ke PC ya atau ke laptop ya. Kenapa kalau ke smartphone atau ke handphone Android kita harusnya connect juga gitu kan. Saya coba ya hasilnya ya lumayan lah ya, noise-nya dibandingkan dengan yang lab 1, lab 2 ya ini lebih bersihan gitu. Jadi waktu pas pembelian saya coba di lab 1, lab 2 itu kok gini gitu. Waktu itu saya kecewa juga, ini apa soundcardnya yang nggak benar atau perkabelan atau gimana gitu ya. Ya bisa juga lah itu, karena kan itu banyak faktor yang mempengaruhi noise-nya itu. Jadi saya coba di yang charger ya.
charger, kita kan dari pembeliannya juga kan ada dikasih kabel charger ya. Nah, saya coba dicolokkan ke sana, jadi disambungkan ke sound card, langsung ke sound card, jadi semacam gini ya. Nah, jadi settingannya kayak gini nih. Nah, ini kan ada buat lap 1, ini lap 2. Nah, di sini kan buat instrumen ya, uncompany atau instrumen. Nah, di sini kan ngecas nih. Ini yang saya pasang ini kan buat lubangnya buat cas charger ya nih. Nih, jadi ini ya. Nah, ini kan kabel ini buat kabel ngecas. Tapi buat saya ini difungsikan buat rekaman suara ya. Jadi dari kabel cas masuk ke lubangnya yang buat charger di sound card, terus di house ini disambungkan ke smartphone atau handphone ya, handphone Android. Nah, tapi di ujungnya harus ada sedikit tambahan alat ya. Jadi pakai converter ya, bukan converter ya, pakai OTG ya. Jadi sebelum masuk ke smartphone itu kita dipasang OTG ya, semacam ini ya. Bentar, kita copot dulu ya. Nah, jadi semacam gini ya. Ini mungkin nggak ada suara dari mic dynamic, nggak ada ya, suaranya langsung dari handphone. Nah, jadi kan ini posisinya. Nah, ini kan buat kabel charger. Kita ambil dari ini, dari sound card ini masuk ke buat ngecas ya. Jadi ini colokin ke yang fungsinya buat charger. Tapi ini bukan dimasukin atau dicolokannya bukan ke kepala charger ya, kalau buat rekaman, jadi langsung ke smartphone. Nah, jadi kita harus beli OTG ya. Ini OTG semacam gini, ini yang murah ya. Ini yang bukan murah, ini yang paling murah, yang semacam gini yang harganya mungkin di bawah 5.000 kalau gini, tapi ya lumayan hasilnya. Nah, untuk itu langsung kita nih masukin ke sini. Nah, jadi kan posisinya gini, ini langsung ke colokan ke smartphone ya, yang buat ngecas juga ya. Tapi di handphone atau di smartphone teman-teman juga harus support dengan OTG juga ya. Jadi yang belum support OTG ya mungkin belum bisa, tapi ya kebanyakan sekarang sih kan udah Android ya, semua udah support OTG, jadi tinggal di settingannya aja ya. Ada yang harus di setting dulu, di on dulu si OTG nya kan ada settingannya, masuk ke OTG aja dibikin aktif ya. Ada juga yang langsung plug and play ya, nggak usah di setting-setting, langsung dimasukin udah langsung dibaca. Seperti yang handphone saya pakai ini, saya nggak usah setting-settingan OTG-nya ya, jadi langsung colokin aja udah langsung dibaca gitu. Kita langsung colokin lagi. Jadi gini posisinya, ini handphone masuk ke buat ngecas, ini buat ngecas kan, ini kan buat ngecas, ini kabelnya kabel cas ya, kabel bawaannya. Ini langsung pakai OTG langsung ke handphone ya. Tes 1 2. Nah, sekarang kita pakai perekaman lagi pakai sound card ya. Kalau tadi kan saya sempat copot ya, dicopot langsung suaranya dari perekaman, langsung suara dari si smartphone-nya atau handphone ya. Jadi sekarang kita udah langsung lagi dari lewat sound card ya, lewat dynamic ya, mic dynamicnya. Nah, jadi gini posisinya nih. Sekarang ini kan ini.
Jadi untuk mengurangi noise ya, mudah-mudahan noise-nya nggak terlalu, kalau saya dengar di monitor noise-nya ya lumayan bersih ya. Beda dibandingkan kalau kita pakai buat record atau perekaman suaranya melalui lab 1, lab 2 itu tidak bisa bersih ya. Selalu ada aja noise sedikit. Tapi artinya bukan noise dari suara-suara dari feedback, suara feedback dari ini ya, ruangan atau dari sekitar rumah atau sekitar ruangan kita buat rekaman ya, bukan ya. Jadi noise itu yang diakibatkan dari mungkin dari hardware-nya ya, dari si shotgunnya sendiri, colokannya mungkin kurang rapi atau agak longgar dikit aja bisa resek-resek gitu ya. Nah terus settingan di soundcardnya ini ya seperti biasa ya. Kalau untuk mic-nya kita dipulkan aja mic-nya, volume mic kita full, terus treble juga kalau saya di full ya. Kalau untuk masalah settingan treble bassnya itu terserah selera ya. Kalau sini saya treble-nya di full, terus di bassnya di sekitar jam 2 ya. Pokoknya antara jam 2, jam 12 sampai jam 12, jam 2 ya. Kalau saya suka pakai di sana settingannya. Terus untuk recordnya juga nih kita full aja. Terus kalau untuk musik ya tergantung ini juga ya. Kalau musiknya kurang kecil besar ya kan kita coba musiknya ya. Sekarang saya musiknya mau di volumenya diperbesar ya. Kalau saya ini pakainya di tengah-tengah ya, di jam 12. Nah ini musiknya saya dikasih full ya. Nah, kita kecilin lagi. Nah jadi untuk menghasilkan suara musiknya jadi supaya seperti kayak lagi broadcasting ya. Jadi kalau yang lagi broadcasting atau kayak penyiar radio ya. Jadi kalau begitu lagi berbicara, jadi si instrumennya itu, si backsoundnya itu kan hilang nih seperti gini ya. Saya diem aja deh. Nah terus saya ngomong lagi nih, si backsoundnya itu seolah-olah mengecil ya atau hilang ya. Nah kita tinggal diaktifkan di fungsinya dodge ya, dodge ya. Kalau sini dot g ya. Kalau kita baca bahasa Indonesia ini tulisan dot g ya, dodge ya. Nah ini tinggal diaktifkan aja si dodge-nya ini. Terus saya pakai ini lagi, Shockwave ya. Jadi saya selalu kalau untuk perekaman ya Shockwave, jadi nggak pakai MC ya, pakai Shockwave. Ya kalau untuk yang lain-lain itu ya ini sebagai tombol tambahan-tambahan aja ya, seperti chase, terus gun, keep pace, case, log, club, case, song 1, song 2 itu sebagai tambahan aja ya. Ya saya juga ini jarang dipergunakan, bukan jarang, tidak sama sekali dipergunakan. Jadi yang dipergunakan ya ini aja, Shockwave sama dodge ya. Jadi kalau untuk pengaturan instrumen ya. Jadi begitu kalau kita pakai instrumen gitu, jadi ya semacam backsound ya. Kalau kita bicaranya pelan atau kita berhenti, jadi yang muncul ntar backsoundnya muncul gitu ya. Saya berhenti sebentar ya, nanti ada backsoundnya muncul lagi. Nah backsound ini muncul ini bukan waktu kita pengeditan ditambah dengan instrumen lagu ya, atau ya instrumen musik, bukan ya. Jadi waktu perekaman sekarang ini langsung saya udah pakai musik ya. Jadi nah ini juga saya musik ini tidak pakai kabel ya. Kan biasanya kalau pengen ada instrumen musik itu kan ada instrumen ya. Nah ada colokan buat ini
company atau instrumen kan dicolokkan ke sini kan ya. Nah, kalau lewat sini kan bisa dihubungkan ke PC atau ke smartphone. Jadi kalau ke PC ya buat teman-teman yang belum punya PC atau handphonenya ada satu ya. Jadi kan kalau kita pakai instrumen atau company itu kan berarti harus punya satu handphone lagi ya, atau masuk ke PC atau ya ke player yang lain dah, semacam alat pemutar musik MP3 ya kayak gitu-gitu ya. Bisa disambungkan ke sini. Jadi gimana caranya dengan satu handphone buat perekaman ini, handphone yang siapa perekam ini juga bisa masuk musik ya, dari handphone ini kita bisa muter musik juga ya, jadi sebagai background ya. Jadi nggak usah pakai kabel. Jadi caranya, jadi teman-teman sebelum perekaman kan biasa udah setting semuanya ya, kabel udah terpasang di smartphone, pokoknya udah semualah gitu, kayak mau awal settingan biasa perkabelan udah menghubungkan dari soundcard ke smartphone. Jadi sebelum kita nyalain atau buka aplikasi video ya untuk perekaman, jadi kita buka dulu aplikasi pemutar musik ya. Jadi tiap handphone kan ada ya aplikasi buat muter MP3 ya atau musik ya. Jadi ya di sana kita download aja, ya kita harus download dulu gitu musiknya gitu ya. Jadi kalau saya saranin musiknya yang jangan kena copyright ya. Jadi selama ini saya ambil musik buat background atau background ini, buat background musik ini ambilnya dari YouTube juga ya. YouTube studio yang webnya itu kita download aja karena di sana kan gratis ya. Terus nggak kena copyright ya. Jadi download aja dari sana. Nah, baru kita masuk, kalau kita udah download, baru kita masuk ke buka aplikasi pemutar musiknya ya. Ya kita tinggal di play aja gitu ya. Playnya berulang-ulang, mungkin kan kalau saya kan satu lagu, sebenarnya banyak ya lagu, tapi pinginnya lagu yang satu ini, misalkan senangnya lagu ini, ya udah dibikin play satu kali tapi bolak-balik gitu. Jadi berulang-ulang terus aja musiknya ini gitu. Nah kalau setelah play musiknya aktif ya, di smartphone juga, si Bluetooth smartphone diaktifkan juga ya. Udah aplikasi musiknya udah nyala, udah putar musik ya atau instrumennya, kemudian Bluetooth smartphone nyala. Kan dari sini juga kan kalau kita nyalin atau udah otomatis kan keluar ini ya, ada sinyal Bluetoothnya. Nah, kita di firing aja ke handphone kita, biasanya kan tulisannya P8 ya, jadi tinggal di firing aja, disambungkan ke P8 kan langsung kebaca di handphone. Jadi nanti si musiknya itu kita bisa kedengaran lewat ini soundcard P8 ya. Jadi kita bisa dengar musik lewat monitor ini tapi tidak mengganggu dengan ya suara kita gitu. Misalkan si musiknya ini pengen kedengarannya musik terus gitu, jadi walaupun kita berbicara tapi si musiknya tetap masih ada gitu. Jadi si Dodge ini kita tinggal off aja, tinggal dimatikan aja. Nah ini saya udah, si Dodge-nya ini udah saya off, dimatikan nih. Walaupun saya ngomong, si background atau si instrumen ini masih tetap ada gitu, jadi tidak menghilang ya, jadi ada aja terus beriringan dengan suara kita. Tapi jangan terlalu besar juga, nanti suara kita bisa kalah gitu kenceng sama si instrumen kita ya, musik. Jadi kalau kita ya jangan terlalu kenceng, jadi di musiknya ini kita bisa diatur aja. Nah, kalau ini kan kenceng ya, nah kita di posisi di tengah-tengah aja. Yang penting supaya nggak terlalu gimana ya, garing aja gitu. Nah, ini di angka 12, di angka jam 12, jam 2 segitu-gitu aja kalau saya pakai gitu ya. Kita diaktifkan lagi Dodge-nya ya.
Nah, dosnya sekarang aktif nih. Jadi kalau saya bicara atau ngomong si backsound instrumen itu menghilang kan ya, jadi mengecil ya. Nah, jadi ketika kita berhenti bicara, nah ininya si backsound yang masuk gitu ada. Ya percis di broadcasting ya, semacam penyiar-penyiar radio kan begitu ya. Kalau mereka misalkan bicara si musiknya itu kan menghilang terus muncul lagi kalau lagi berhenti. Ya itu memang settingannya semacam gini gitu, jauh beda lah. Cuman kita pakainya sound card ya. P8 ya, jadi walaupun murah ini fungsinya kalau menurut saya ya lumayan bagus gitu. Harganya juga ya masih di bawah 100 ribu, apalagi yang kalau beli lagi promo saya dapat 60 ribuan ya. Sekarang udah lama sih soalnya. Ini juga nggak ada mereknya ya, tanpa merek. Kalau kata orang tanpa merek ya ini namanya KW atau lah nggak tahu, nggak ngerti lah saya. Yang penting saya fungsinya sama dengan yang Tab Studio apa, Mixio ya, ada juga Mixio kan, Mixio dengan Tab Studio juga sama, Soundcard P8 gitu. Karena ada mereknya Mixio jadi nggak dibilang KW-nya dari Tab Studio gitu. Padahal fungsi semuanya itu sama persis gitu. Dari bentuknya, dari fungsi-fungsi tombolnya di mana penyimpanannya atau itu ya udah sama gitu. Yang ini juga yang tanpa merek sama gitu. Yang penting fungsinya aja sama. Ya, bahannya juga sama, mungkin ya sedikit bahannya ada beda, mungkin misalkan dari kalau ini kan misalkan metal, mungkin alas bawahnya ya semacam plastik yang tebal ya, itu nggak masalah ya. Itu yang penting fungsinya aja, ini kita kan pakai fungsinya ya, manfaatnya bukan yang lainnya gitu. Walaupun harganya lebih mahal, kita punya yang murah tapi fungsinya sama ya. Kalau ada budget lebih ya kita ya mungkin lebih yang ke pilih mungkin Tab Studio gitu ya, karena udah jelas ada mereknya gitu. Cuman kalau misalkan kita ya budgetnya pas, ingin punya soundcard ya pilih aja yang kayak gini-gini aja, soundcard P8 yang kemasannya seperti ini. Ini harganya di bawah sekitar 70 ya, waktu saya beli 67an gitu. Ini murah, malah ada yang jual kadang 55.000 lagi promo ya. Kalau fungsi dengan Tab Studio ya sama aja ya fungsinya gitu. Kalau P8 ya gitu, mau merek apapun juga P8 ya gitu. Gitu. Nah jadi terus kemudian kelebihannya kalau kita pakai recordnya, perekamannya ke handphone, ke soundcard melalui lubang charger ya, soket charger. Jadi walaupun kita sambil sambungkan dari handphone ke P8, jadi kita sambil ini, jadi sambil ngecas juga ya. Nah ini kan di sini sih lampunya ini, kalau dari sini dilihat ini yang nyalanya itu biru sama lampu merah ya. Kalau biru kan artinya si soundcard ini lagi nyala, lagi on. Kalau merah kan biasanya lagi posisi ngecas. Nah jadi walaupun kita sambil dipakai, ini juga ngecas, ngambil tenaga baterainya dari handphone gitu ya. Jadi kan kita nggak takut waktu lagi pakai soundcard kehabisan baterai ya. Jadi ya itu fungsinya juga. Jadi ya baterai di soundcard walaupun kita darurat, misalkan buru-buru lupa mau dipakai di luar rumah, lupa ngecas, terus susah buat apa ngecasnya ya, karena misalnya kita di lapangan, ya udah pakai kayak gini aja settingannya, udah ini langsung ngecas, atau didiemin aja dulu berapa menit ya buat mengisi dulu, udah ya lumayan agak tenaganya, baru kita nyalain si soundcardnya. Jadi kalau posisinya pakai soketnya buat ngecas dari soundcard ke handphone, itu nanti si lampunya itu nyalanya merah juga nyala ya.
biru nyala, merah juga nyala. Mungkin kurang jelas ya kalau di sini. Kalau di sini kelihatan nih, merah juga nyala ya, merah jamu kayak gitu.